Selamat Hari Paskah, saudara. Kok sunyi, senyap. Mari kita nyanyi Malam Kudus. Alright. Oke. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dan saya berikan judul It's Finished, It Has Started. Saudara, apa yang Yesus sudah selesaikan buat saudara dan saya, itu menjadi titik awal kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus menyelesaikan buat kita diterima, kita dikasih, sehingga kita memulai kehidupan kekristenan tidak memperjuangkan hal itu. Kita tahu kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita diterima bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena apa yang Yesus sudah lakukan. Saudara, satu ayat yang sangat terkenal, yang menggambarkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, ada di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dan pada waktu dia sudah menanggung setiap hukuman atas dosa, pelanggaran, pemberontakan manusia, saudara dan saya, ini yang dia katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Di dalam bahasa Indonesia 2 kata, sudah selesai. Di dalam bahasa Inggrisnya 3 kata, it is finished, it is done. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati bukan karena kehabisan darah, saudara. Yesus mati bukan karena dia mengalami kesakitan yang luar biasa, sekalipun itu terjadi di atas kayu salib. Yesus mati karena pekerjaannya sudah selesai. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberikan hidupku dan aku punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus memberikan nyawanya, bukan kehilangan nyawanya. Yesus tidak mati terbunuh, tapi dia memberikan hidupnya. Jalan menuju salib membuat saudara dan saya mengalami perkara yang luar biasa, tetapi jalan menuju salib juga adalah cara Yesus untuk menyenangkan hati Bapanya. It's done, it's finished. Di dalam bahasa Gerikanya, bahasa aslinya, kata ini adalah satu kata, ya, bukan 3 kata, ya. Tetelestai, ya. Kata ini namanya tetelestai. Kata tetelestai atau sudah selesai, ini bukan kata yang sifatnya spiritual pada waktu itu, tetapi ini adalah kata yang bisa dipakai bergantung dari siapa saudara. Kalau saudara adalah seorang pelayan, maka kata ini dipakai kalau saudara mengatakan kepada bos saudara, pimpinan saudara, bahwa pekerjaan yang diberikan kepada saudara sudah selesai. Saudara katakan tetelestai, sudah selesai. Nah, saudara sebagai utusan, Yesus datang dan dia selalu katakan begini, aku hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Yesus mengatakan, aku melakukan apa yang jadi kehendak Bapakku. Sebagai pelayan, sebagai seseorang yang melayani kehendak Bapaknya, setelah dia selesai melakukan tugasnya di atas kayu salib, dia katakan tetelestai, selesai. Nah, saudara, kata yang sama juga dipakai oleh seorang pedagang yang mengatakan bahwa sudah dibayar. Jadi kalau saudara pergi ke toko, terus kemudian saudara dapat invoice, kemudian dicap lunas. Itu dalam bahasa Gerikanya tetelestai. Apa hubungannya dengan sudah dibayar dalam kehidupan kita? Alkitab mengatakan kita punya hutang, saudara. Dosa kita menuntut penghukuman karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Saudara, di atas kayu salib, kasih dan keadilan Tuhan itu bertemu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi saudara, benar? Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, benar?
Tapi saudara, kalau seumpama ada seorang di negara ini membunuh, kemudian dia diadili dan hakimnya mengatakan denda 100.000 rupiah. Maka saudara yang mendengar hari itu merasa terusik. Sense of justice saudara, rasa keadilan saudara terusik. Karena saudara katakan, oh di bangsa ini ternyata nyawa seseorang cuma dihargai 100.000 ya. Ya. Nah saudara, Tuhan murah hati. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan mengasihi saudara. Tapi Tuhan yang sama adil. Kalau saudara melakukan dosa pelanggaran, untuk membuat Tuhan adil, maka setiap pelanggaran saudara harus mengalami penalti, harus mengalami konsekuensi, harus mengalami hukuman yang setimpal, yang sesuai. Karena Tuhan begitu kudus dan Tuhan begitu adil, Dia harus menghukum setiap ketidakadilan, setiap pemberontakan saudara. Dengan Yesus naik ke atas kayu salib, Dia mengambil hukuman itu. Sehingga hukumannya bukan kepada saudara, hukumannya kepada Yesus. Seberapa berat Yesus dihukum sesuai dengan keadilan Tuhan, bahwa sekecil apapun kesalahan, harus mengalami hukuman yang setimpal. Dan kalau kesalahan seluruh manusia, penghukuman itu dijadikan satu, diberikan kepada Yesus, itu yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan pada waktu Dia katakan tetelestai, artinya hutang sudah dibayar dan Allah di surga dipuaskan. Karena keadilan sudah ditegakkan. Tetelestai untuk seorang seniman berarti bahwa karyanya sudah selesai. Nah saudara, kalau seorang pelukis mengatakan tetelestai atau selesai, apa yang dia lakukan adalah dia memandang karyanya, let's say lukisannya, kemudian dia bubuhkan tanda tangannya. Seorang pelukis sejati setelah membubuhkan tanda tangannya tidak nambahin lukisannya. Karena dia katakan sudah selesai, tetelestai. Nah saudara bayangkan kalau saudara pernah melihat lukisan Tuhan Yesus sedang makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Let's say saudara melihat lukisan itu dan saudara katakan agak kuno lukisannya. Tentu, karena mengisahkan kehidupan 2000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian saudara katakan untuk membuat suasana lebih cerah, tidak gloomy. Gimana kalau kita tambahkan background-nya wallpaper? Oke, saudara lukis wallpaper. Saudara tidak menambah keindahan lukisan itu, saudara menghancurkan lukisan itu. Lukisan yang sudah selesai, karya yang sudah selesai, pada waktu saudara tambahin, saudara tidak memperindah. Saudara menghancurkan. Itu sebabnya saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara tidak bisa menambah sedikit pun atau sebanyak apapun. Tidak bisa ditambah karena karyanya sudah sempurna. Bagi artis, kalau saudara menambah ya, karyanya, itu bukan saudara membantu apa yang dia lakukan, saudara merusak karyanya. Karya Kristus tidak bisa saudara bantu dengan hidup baik. Saudara bisa bersyukur, tapi saudara tidak bisa menambahi. Pekerjaan Kristus tidak bisa ditambahkan dengan pekerjaan saudara, dan saudara kesimpulannya tambah selesai, tambah hancur ya. Apa yang Yesus sudah lakukan itu memuaskan Bapa. Bapa dipuaskan, Allah dipuaskan karena Dia menghukum setiap pelanggaran. Dan Dia mendapatkan saudara dan saya karena Dia mengasihi kita. Seorang imam juga mengatakan tetelestai sewaktu ada korban yang dibawa. Pada zaman itu korban dibawa ke bait Allah dan orang yang membawa korban itu adalah orang yang bersalah, saudara. Dan yang luar biasa adalah korban itu diperiksa oleh imam, bukan yang bersalah. Oke? Korbannya yang diperiksa oleh imam, bukan yang bersalah. Bukan seberapa
baiknya orang yang datang dan mau mengaku salah, tetapi seberapa baiknya korbannya. Pada waktu korbannya dicek dan ternyata sempurna, ternyata korbannya bisa diterima, maka imam mengatakan tetelestai, selesai. Kenapa selesai? Karena dosa orang ini ditutupi, bukan diampuni. Dosanya ditutupi bukan karena dia baik, tetapi karena korbannya sempurna. Buat kita orang percaya, dosa kita bukan ditutupi, dosa kita diampuni. Ya, dosa kita diampuni. Itu sebabnya kita saat ini berdiri di hadapan Tuhan sama kudusnya dengan Yesus. Orang mengatakan, wow kalau kayak begini, ini kita blasphemy, kita menghujat Yesus. No, kita menghargai pekerjaan Kristus. Karena kalau Yesus di atas kayu salib sama berdosanya dengan saudara dan saya, kalau salib itu pertukaran, maka kita adalah sama benarnya dengan Yesus. Yang dilakukan oleh imam, pada waktu orang mempersembahkan korban, maka orang itu akan meletakkan tangannya di atas domba dan menekan. Menggambarkan bahwa dosanya dialihkan kepada domba itu, sehingga dombanya mengalami hukuman, dan ketidakbersalahan domba itu, kesempurnaan domba itu beralih ke dia. Dosanya diampuni. Gambaran tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu sebabnya di Ibrani Pasal 10 dikatakan ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya, inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya karena kehendak Tuhan. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara dikuduskan satu kali di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Selanjutnya, oke, ini perbandingannya. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Kembali tadi saya katakan, imam melakukan korban setiap hari untuk menutup dosa. Itu sebabnya di dalam di antara orang Yahudi ada hari penutupan dosa, the day of atonement, di mana dosa ditutup. Sehingga Tuhan tidak lihat dosanya karena ditutup darah. Saya pernah memberikan ilustrasi, saudara. Saudara, kalau anak mahasiswa dikunjungi sama orang tuanya, dia ngekos, kemudian tiba-tiba mamanya telepon, dia katakan, aku udah deket kos-kosan kamu, maka ada the day of atonement, ada hari penutupan. Apa yang ditutup, saudara? Kalau ada karpet, semua baju kotor dimasukkan ke dalam karpet, ditutup. Mamanya masuk dan mengatakan, rapi juga kamu ya. Sekalipun karpetnya agak gelembung. Itu atonement, oke? Apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama bukan menghapus dosa, tapi menutup dosa. Darah lembu, darah domba itu menutup dosa. Sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Di ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban, karena korbannya sempurna, korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa Yesus duduk? Para imam tidak pernah duduk di bait Allah, karena para imam tidak pernah selesai melakukan pekerjaannya, tiap hari lakukan itu. Yesus duduk karena pekerjaannya sudah selesai. Ada amin, saudara. Itu sebabnya hari ini saudara datang sebagai orang percaya, dibenarkan, dikasih, diterima oleh Tuhan, bukan karena engkau baik, tetapi semata-mata karena korban Kristus yang sempurna. Tapi apa dampak karya Kristus yang sudah selesai? Kekristenan tidak berakhir karena Yesus sudah menyelesaikan segala pekerjaannya. Justru kekristenan kita dimulai dari apa yang Yesus sudah selesaikan. Kekristenan kita dimulai, bukan diakhiri. Apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya, itu memulai, mengawali kehidupan kekristenan kita. Salib itu adalah awal daripada kehidupan kekristenan kita. Kita diterima, dikasih, apa yang kita lakukan bukan supaya kita lebih diterima. Kita nggak bisa menjadi
lebih anak dari sudah jadi anak. Prestasi rohani kita tidak membuat kita menjadi lebih anak. Karena kita diangkat menjadi anak bukan karena apa yang kita lakukan. Nah saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Tadi kita melihat di Yohanes 19, Yesus disalibkan dan dikatakan sudah selesai. Kita ke Yohanes pasal 20 saudara, karena waktu saya hanya ceritakan apa yang terjadi di pagi hari. Ini terjadinya malam hari. Pagi hari saudara, dikatakan Maria Magdalena pagi-pagi datang ke kubur. Oke? Dan ini hatinya wanita saudara. Mereka mengasihi Yesus, datang ke kubur tujuannya untuk memberikan rempah-rempah tambahan. Mungkin saudara, karena mereka berpikir bahwa hari Jumatnya pada waktu Tuhan Yesus mati itu sudah menjelang Sabat. Itu sebabnya orang Yahudi meminta kepada orang Romawi cepat yang belum mati diapain saudara, yang kriminalnya itu kakinya dipatahkan. Kalau kakinya patah, darahnya ngocor banyak, cepat matinya. Kira-kira seperti itu. Karena orang yang disalibkan bisa tahan tidak mati-mati berhari-hari. Kenapa Yesus matinya lebih cepat saudara? Karena dua yang ada di samping Yesus tidak disesah, tidak dicambuk saudara. Yesus mengalami hukuman ganda. Dia dicambuk, disesah, setelah itu dia disalibkan. Oke? Nah, Yesus sudah mati, ya jam 3 sore Yesus mengatakan sudah selesai. Nah, yang kiri kanannya belum mati, kemudian dipatahkan tulangnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus, nubuatan mengatakan tidak ada satupun tulang yang dipatahkan untuk Yesus, oke? Karena dia udah mati, ya. Dan kemudian muridnya membawa dia, ya, murid yang tersembunyi itu yang Alkitab katakan, membawa dia minta kepada Pilatus untuk boleh nurunkan dan diberikan rempah-rempah, kemudian dimasukkan ke tempat di mana Yesus dimakamkan. Nah, saudara, perempuan ini datang pagi-pagi ke kubur. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi mendapatkan input dari orang Yahudi. Dia bilang begini, orang ini selama hidupnya klaim kalau 3 hari dia akan bangkit. Saudara bayangin saudara, orang-orang Yahudi ini lebih ingat dari muridnya Yesus. Oke? Dia bilang sama orang Romawi, ini 3 hari dia klaim nanti dia bangkit. Nanti takutnya murid-murid curi, terus ngeklaim kalau dia bangkit. Wah, keadaan lebih kacau. Ya, ini orang-orang Yahudi overestimate. Murid-muridnya udah ketakutan. Oke, nggak muncul di kuburan. Oke, nggak nyuri sudah. Ya, tapi mereka katakan daripada nanti dicuri, lebih baik ditutup dengan batu. Oke, dikasih meterai, dijagai serdadu. Kira-kira itu yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Tapi terjadi kuasa yang begitu besar, serdadunya lari, batunya terguling, kuburnya terbuka, perempuan datang ke kubur Yesus. Dan lihat kuburannya kosong, saudara. Begitu kuburannya kosong, pemikirannya bukan ini, saudara. Wow, Yesus bangkit. Enggak, dia belum ikut ibadah Paskah, saudara. Jadi pemikirannya, waduh dicuri. Oke, itu pemikirannya. Terus kemudian perempuan-perempuan ini lapor sama murid-murid Yesus. Oke, yang dilaporin Petrus sama Yohanes. Dikatakan mereka berdua bergegas lari ke kubur Yesus. Ya, yang sampai duluan Yohanes. Yohanes lebih fit. Saudara baca, saudara. Yohanes 21 ya. Cuman Yohanes ini orangnya agak sungkanan. Maka murid yang dikasih Yesus sampai duluan. Ya, saya berpikir gini, saya baca begini. Kalau Petrus baca dia bilang gini, iya kamu lebih muda sih, makanya kamu lari lebih cepat kan gitu ya. Jadi dia nyampe duluan, dia lihat duluan, tapi dia enggak berani masuk kubur saudara. Saya enggak tahu alasannya apa, dia ngelongok, enggak ada, sudah enggak ada. Terus kemudian Petrus yang nyampe belakangan masuk, sungguh enggak ada. Akhirnya mereka berdua pulang. Oke. Perempuan tinggal, saudara. Nangis di sana. Oke, tipikal wanita. Oke, yang laki logis saja. Kalau sudah
Kalau sudah tidak ada, terus mau diapain? Pulanglah lagi. Wanita, dia nangis. Karena dia mengasihi gurunya. Oke? Terus kemudian malaikat muncul. Ya, saya heran juga malaikat munculnya kok sama wanita, kok nggak sama muridnya Yesus gitu ya. Terus kemudian mengatakan, "Hai wanita, kenapa kamu di sini? Yesus sudah bangkit dari antara orang mati." Masih nangis, saudara. Dilihatin malaikat, diajak ngomong masih tidak percaya. Ya. Terus kemudian dia lihat seseorang, laki-laki. Dia pikir tukang kebun. Oke? Dan dia tanya, kamu enggak yang nyembunyiin Yesus? Atau kalau enggak, kamu lihat enggak? Tadi pagi ada apa ini? Kok Yesus enggak ada? Gitu ya. Kemudian si tukang kebun ini memanggil namanya, Maria. Dan kemudian Maria itu Yesus. Yesus bangkit. Kembali, Simon sama Yohanes keburu pulang, saudara. Keburu pulang. Ini wanita yang namanya Maria, kemungkinan ini Maria Magdalena, pertama kali dengar kalau Yesus bangkit dari Yesus. Saudara, anehnya saudara, pada zaman itu wanita tidak punya hak untuk memberikan kesaksian. Jadi kalau ada case pengadilan, wanita nggak boleh jadi saksi, saudara. Karena kesaksian wanita nggak dianggap valid. Saudara, salah satu tanda bahwa cerita ini bukan cerita karangan. Karena nggak ada orang yang mengarang cerita dan mengatakan yang pertama kali lihat itu wanita. Buat zaman itu nggak valid, saudara. Dan sungguh saudara, wanita-wanita ini datang dan memberitahu sama Yohanes, sama Petrus, sama yang lain. Tuhan sudah bangkit. Dan mereka tidak percaya. Oke? Mungkin paradigmanya sama wanita kok. Sekalipun ini teman sepelayanan, ini orang-orang yang sama-sama. Mungkin Petrus mengatakan, saking sayangnya sama Tuhan Yesus, dia halusinasi. Biasalah, wanita kan memang begitu. Mungkin dia ngomong sama Yohanes, emosional, gitu ya. Padahal benar-benar nih, ya. Mereka wanita ini melihat Yesus. Nah, malamnya saudara, malamnya waktu itu tinggal 10 orang saudara. Yudas sebelum Yesus disalibkan, Yudas sudah bunuh diri, ya. Terus hari itu Thomas tidak hadir di live group. Itu sebabnya saudara perlu kehadiran saudara di live group. Karena saudara nggak pernah tahu. Satu kali saudara miss live group, mungkin itu adalah waktu di mana Tuhan sungguh-sungguh sedang berbicara kebenaran yang luar biasa. Thomas miss, dia pikir begini, wong live group kali ini Yesus tidak ada kok. Buat apa saya datang? Okay? Mungkin ada di antara saudara yang mungkin gini, tidak ada sini, sudah datang lah, gitu ya. Sama Thomas juga kira-kira kayak begitu ya. Terus kemudian jadi ceritanya ini ada live group, mulai gitu ya. Terus kemudian 10 orang kumpul. Ayat 19, ketika hari sudah mulai malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Katakan, mereka takut. Murid-murid Yesus ini, Yesus sudah bangkit saudara, mereka takut. Oke, mereka takut. Kepada orang-orang Yahudi, karena pikirnya gurunya disalib itu menakutkan saudara. Oke, ini bukan hukuman di depan regu tembak, saudara. Oke, ini disalib. Jadi murid-muridnya takut, live group dengan pintu terkunci. Pada waktu itu, ya, pada waktu pertanyaan pembuka, oke. Kalau saudara nggak tahu apa itu pertanyaan pembuka, saudara datang ke live group. Saudara kehilangan banyak. Oke, saya teruskan. Oke, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata Yesus yang pertama kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, bukan ini. Kenapa toh kamu takut? Dia tidak mengatakan, kamu lupa ya sudah aku bilangin 3 hari, hari ketiga aku bangkit. Dia juga nak bilang pada Yohanes dan Petrus, kenapa kamu langsung pulang? Kamu tidak percaya ya aku bangkit? Yang dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya kepada murid-muridnya yang ketakutan.
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, kali ini mereka sungguh-sungguh percaya. Dan apa yang terjadi? Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan Yesus begitu confident. Saudara, coba kita mundur sejenak. Apa yang dialami Yesus beberapa minggu, 1 minggu yang terakhir sama murid-muridnya? Murid-muridnya ini masih, yang satu mengkhianati, saudara ya, sudah mati. Pada waktu Yesus disalibkan, sebelumnya di Getsemani dia minta untuk ditemenin. Mereka ketiduran. Pada waktu disalib, Petrus mengatakan, oke, aku akan backup kamu sampai selesai. Menyangkal dia. Di kaki salib cuman Yohanes. Yang lain tidak tahu hilang kemana. Pada waktu bangkit di hari kebangkitan yang mengatakan pada hari yang ketiga, itu orang Yahudi yang ingat, saudara. Ahli Taurat ingat Yesus pesan begitu. Murid-muridnya lupa semua. Oke? Dengan background seperti itu, apa yang membuat Yesus bisa mengatakan apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang membuat Yesus begitu yakin bahwa mereka adalah murid-murid yang layak untuk diutus, bukan karena mereka punya track record yang baik. Tapi karena ada kuasa kebangkitan yang menguasai murid-muridnya. Roh Kudus diberikan, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sekarang tinggal di dalam mereka. Tuhan Yesus percaya bahwa ada kuasa yang sanggup untuk mengubah mereka, siapapun mereka awalnya. Kekristenan bukan mengubah saudara untuk menjadi lebih baik. Kekristenan bukan training. Kekristenan adalah hubungan, dan kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan, bukan dibuat lebih baik. Itu sebabnya sebagian orang yang tidak mengerti mengatakan, oh, kan yang sama, cuman caranya aja kan yang beda. Kita kan diajar tidak boleh bohong toh, kita diajar tidak boleh berzina, kita diajar banyak beramal, sama. Saudara, anjing kalau dilatih bisa menjadi anjing yang lebih pintar. Tapi anjing yang dilatih tidak pernah berubah menjadi manusia. Saudara dan saya sebagai pendosa dilatih bisa menjadi pendosa yang lebih baik. Tapi tidak bisa mengubah identitas kita. Hanya Yesus dan kematiannya di atas kayu salib yang mengubah saudara jadi ciptaan yang baru. Dan setelah saudara berubah jadi ciptaan yang baru, saudara tidak ditinggalkan tapi diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kehidupan saudara. Itu yang membuat Yesus begitu confident mengatakan, kalau dulu Bapa utus aku, sekarang aku mengutus kamu. Nah saudara, hari-hari ini kalau kita bicara tentang Roh Kudus dicurahkan, dipenuhi Roh Kudus, seringkali kaitannya bukan diutus. Tetapi banyak orang mengatakan begini, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, ini yang seringkali kelanjutannya. Kamu kerasa enak, ada hadirat Tuhan, nyembahnya enak. Tidak dari yang salah dengan itu. Kita jadi lebih peka dengar suara Tuhan. Okay. Kita bisa tahu roh apa yang sedang beroperasi di dalam ruangan ini. Saudara, saya suka apa yang Pastor Steve Murrell ini presidennya Every Nation katakan. The Holy Spirit is given to make you missional, not mystical. Tanda
yang sejati Roh Kudus itu turun ke atas engkau akan menjadi orang-orang yang digerakkan untuk melakukan amanat agung dan bukan jadi mystical. Saudara, saya menyukai ibadah yang begitu penuh dengan hadirat Tuhan. Orang didoain jatuh. Tapi apa gunanya saudara jatuh 10 kali? Kalau sekali aja kita tidak bagikan Injil buat orang yang terhilang. Ada amin gereja Tuhan. Roh Kudus dicurahkan yang pertama, membuat saudara missional, not mystical. Saudara bisa jatuh bangun 10 kali. Kalau Injil tetap tidak diberitakan, so what? It's all just about you. It's not about Jesus. Saya ingin bicara kepada kita, terutama gereja karismatik yang mengatakan penuh Roh Kudus. Bergerak dalam karunia roh. Kita percaya semua itu. Bergerak dalam karunia nubuatan. Saya sangat percaya itu. Tetapi Roh Kudus, saudara, setiap kali Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Di Kisah 1 ayat 8. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia katakan engkau akan memperoleh apa saudara? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kuasa itu membuat engkau bisa menyembah aku berjam-jam. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan bukan itu isi ayatnya. Membuat engkau menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. That is the main purpose the Holy Spirit is given to the church. Itu adalah tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada gerejanya. Ada amin gereja Tuhan. Saudara dan saya menerima karunia Roh Kudus supaya saudara dan saya bisa diutus dengan kuasa. Karena murid-murid ini ketakutan. Dan Tuhan Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Terimalah Roh Kudus. Saya cepat aja saudara. Efesus 1 ayat 19 mengatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, hey, betapa hebat kuasanya buat kita yang percaya. Bagian kita apa saudara? Percaya. Yang hebat apa? Kuasanya, bukan kita. Oke, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Berapa hebat kuasa yang bekerja di kita? Sama hebatnya dengan kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa yang sama tinggal di dalam saudara dan saya. Itu kuasa Roh Kudus. Yang membuat orang yang begitu penakut jadi berani. Yang membuat orang yang begitu tidak care menjadi orang yang care. Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya, tanda utamanya adalah membuat saudara tidak hanya mikir dirimu, tapi mulai berpikir tentang orang lain. Itu yang membuat gereja Tuhan pada zaman itu so powerful. Mereka tidak punya tempat ibadah besar, but they are so powerful. Mereka orang sederhana bisa menggoncangkan kekaisaran Roma. How? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Paulus mengerti waktu dia menulis hal ini. Dia menulis tentang penguasa yang paling hebat di muka bumi pada waktu itu namanya Romawi. Dia mengatakan kuasa yang tinggal di dalam engkau jauh lebih besar dari kuasa pemerintah Romawi. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Yesus sudah diberikan oleh Allah kepada jemaat. Yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia. Saudara, kalau yang mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup tinggal di dalam saudara. Yang mati dalam hidupmu bangkit. Saudara tidak punya visi pada waktu saudara menerima Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Yang tidak punya visi jadi punya visi. Yang tidak punya semangat jadi punya semangat.
Yang hidupnya dulunya merasa tidak berarti, jadi berarti. Ada amin, saudara. Pada waktu saudara sadar akan hal ini, pada waktu saya dikuasai kembali dengan hal ini, nggak ada yang bisa stop gereja Tuhan. Saudara, gereja Tuhan tidak di stop dengan nggak boleh ibadah. No. Gereja Tuhan stop pada waktu dia melihat apa yang Yesus lakukan itu hanya untuk dirinya. Dan dia berhenti pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan dia berpikir, ini untuk saya. Tapi Yesus pada waktu dia datang, dia katakan, pada waktu dia nunjungin life group 10 orang yang ketakutan itu, dia bilang begini, exactly sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Berapa kuasa, saudara? Segala kuasa di surga dan di bumi. Semua lengkap kepada Yesus sudah diberikan. Dia menang, kuasa iblis dikalahkan, dia punya segala kuasa. Oke? Kemudian, apa hubungannya kuasanya dengan perkataan berikutnya? Dia katakan gini, karena semua kuasa ada di dalam aku, pergi jadikan semua bangsa muridku. Saudara, semua bangsa itu besar loh, saudara. Saudara, ini kata-kata keluar dari seorang anak tukang kayu yang tidak pernah keluar dari Palestina. Kalau saudara lihat peta Palestina itu negara kecil, saudara. Tuhan Yesus bahkan di dalam hidupnya tidak pernah menempuh dari kota kelahirannya jarak Surabaya Jakarta. Dia katakan sama murid-muridnya, segala kuasa sudah ada padaku. Karena itu pergi jadikan semua bangsa murid. Baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan. Ajar mereka melakukan. Oke. Saudara, ajar mereka melakukan itu tidak bisa dilakukan satu orang dengan ratusan orang. Oke. Saudara bisa dengar khotbah. Saudara, pada waktu saya mengajar anak saya untuk let's say naik sepeda, saya harus lakukan one to one. Oke? Itu saya ngajar dia naik sepeda. Karena saya harus mengajar dia melakukan. Ini yang Tuhan Yesus katakan, this is the process. Ini bukan satu orang sama ratusan orang. Ini bukan tentang satu superstar lakukan dengan ribuan orang. Yang terjadi, saudara, ada waktunya untuk itu. Yesus dikelilingin ribuan orang, tapi dia tidak pernah meninggalkan 12 muridnya. Saudara, setiap kita punya tanggung jawab ini, ajar mereka melakukan. Teach them to observe. Saudara lakukan, orang lain lihat. Ajar mereka untuk lakukan one to one. Ajar mereka untuk nginjil. Ajar mereka untuk berdoa buat orang sakit. Ajar mereka untuk lakukan. That's what we want. Itu kerinduan hati Yesus. Itu kerinduan hati Yesus untuk gerejanya. Saya lihat di depan ada coach. Coach Freddy ini ngelatih basket. Andai kata bisa latihan basket membuat saya pintar main basket dengan Coach Freddy, ajar di depan, terus kemudian pakai 20 PowerPoint, alangkah bahagianya saya. Setelah 20 PowerPoint selesai, saya bisa slam dunk kayak Kobe Bryant. Haleluya. Tapi nggak bisa, saudara. Saya harus diajar untuk melakukan. Saudara harus diajar untuk melakukan. Saudara mungkin sudah saatnya untuk mengajar orang lain untuk melakukan. Gimana Pak kalau saya nggak sempurna? Hey, saya ingin tanya sama saudara. Pada waktu saudara punya anak sebagai orang tua, siapa di sini yang mengatakan I know everything, parenting A till Z? Nggak ada, saudara. Saudara belajar supaya saudara menjadi orang tua yang baik. Ada amin, saudara? Dan saudara lebih care untuk belajar jadi orang tua yang baik pada waktu saudara punya anak. Saya ingin beritahukan kepada saudara dulu pada waktu kami menikah, pertama kali kami dikasih
Saya yang dipeluncu saudara, dikasih pampers, suruh pakein pampers kepada boneka. Depan sama belakangnya saya nggak tahu, pampers itu mana depan sama mana belakang, saya nggak tahu. Tapi begitu saya punya baby, saya mulai latihan, kalaupun salah sekali, enggak salah 5 kali saudara. Siapa yang di sini jadi bapak 5 kali salah enggak bisa pasang pampers? Enggak ada. Pertama enggak tahu, kedua kali saudara tahu. Masalahnya bukan berapa susahnya, berapa mau saudara masangin pada waktu baunya enggak seperti Jeko. Oke. Mungkin warnanya mirip, baunya enggak mirip sama sekali. The problem bukan bisa nggak bisa. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Aku menyertai engkau senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi ini yang Tuhan Yesus katakan tentang amanat agung. Segala kuasa aku punya. Aku akan menyertai kamu. Tapi yang perlu pergi itu kamu. Saudara boleh berdoa untuk teman sekantor saudara. Tapi seringkali kita berdoanya begini, Tuhan kalau engkau memang mau, sudah pasti Tuhan mau, oke? Tapi kita bilang, Tuhan kalau engkau memang mau, selamatkan teman kantorku. Tuhan, engkau kabarkan Injil. Tuhan, kalau engkau tidak tahu ayatnya, aku bukain, Yohanes 3:16. Tuhan katakan, pergi, bagikan kesaksianmu. Mungkin saudara katakan, Tuhan kesaksianku terlalu simpel, Tuhan. Aku cuma tahu, dulu aku jualan bakpao goreng, sepi, aku terima Tuhan Yesus jadi rame. Itu sebabnya saudara perlu di training. Itu sebabnya saudara perlu datang minggu depan, oke? Ya. So, are you serious? Apakah saudara serius? Saudara mau menjadi orang-orang yang bisa memuridkan yang lain? It's not as hard. Saudara, saya ingin katakan, kalau pemuritan bisa dilakukan oleh seorang anak tukang kayu kepada sekelompok nelayan, pemuritan tidak sulit. Oke? It's not complicated. Tapi pemuritan bukan gampangan. Saudara, tidak ada orang tua yang mengatakan begini. Waduh, saya tidak bisa mendidik anak saya karena pendidikan saya terlalu rendah. Tetapi setinggi apapun pendidikannya tidak membuat mendidik anak jadi mudah, tidak perlu waktu. Itu berlaku untuk setiap orang tua. Pemuritan sama saudara. Saudara katakan saya ini tidak jago muridkan orang. Tidak bisa. Saudara, kenapa saudara mengatakan seperti itu? Karena saudara tidak pernah bagikan hidup saudara untuk orang lain. Once you do it, saudara akan lebih mahir dari hari ke hari. It's not rocket science, saudara. Ini bukan untuk orang pintar. Tuhan Yesus tidak cari ahli Taurat dan orang Farisi dan mengatakan, oke, sudah bisa, saudara bahkan tidak ditanyain begini, sudah bisa doa Bapa kami mulai dari amin? Oke, itu susah saudara ya. Ya, mundur, wah itu susah saudara. It's not as hard as that. Tapi pada waktu saudara tahu, kuasa kebangkitan Kristus tinggal dalam saudara dan saudara punya hati. Tuhan Yesus so confident saudara bisa. Pertanyaannya bukan apakah saudara bisa, apakah kita mau sebagai gereja Tuhan. Ada amin saudara. Saudara perlu diperlengkapi. Itu sebabnya saudara kalau belum ngikutin, apa sih one to one? One to one is not a program. Kita lakukan itu, kita mau kasih lihat sama saudara, ini loh yang saudara bisa lakukan. Nanti saudara akan cari teman saudara dan lakukan itu buat orang lain. Mulai care sama hidup orang lain. Saudara akan bertumbuh, ada orang sakit mulai doain. Gimana kalau tidak sembuh, it's okay. Mungkin kali yang ke-10 orang sakitnya sembuh. Karena Tuhan janji, pada waktu Injil diberitakan, dikatakan, tanda-tanda ini menyertai. Tanda-tanda ini bukan menyertai karena saudara orang hebat. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya karena mereka pergi dan membagikan Injil yang mereka percayai. Ada amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur.